Lihat, ini mirip mobil. Gila teman-teman, ada mobil polisi Gazelle yang terbengkalai. Sekarang kita akan membaliknya. Wah, ini benar-benar hancur. Nggak ada apa-apa di sini. Cuma Gazelle biasa, itu saja. Uangnya di mana? Ini apa? Semacam prank. Halo semuanya, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via, dan ini siaran darurat. Hari ini, saya harus menemukan mobil polisi Gazelle yang terbengkalai. Semua yang saya punya hanyalah koordinat di mana Gazelle yang terbengkalai itu berada, dan beberapa informasi serta foto-foto Gazelle itu. Ada cerita bahwa mungkin ada uang di sana. Dan saya harus sangat buru-buru. Teman-teman, kalau kalian belum tahu dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan kalian penasaran dari mana saya mendapatkan semua informasi ini, cukup tonton video ini lewat petunjuk yang ada, dan kalian akan mengerti sendiri. Sekarang saya harus bergerak. Kalau percaya dengan koordinat yang saya temukan di video sebelumnya, mobil polisi Gazelle yang terbengkalai seharusnya ada di sekitar sini. Tapi sejauh ini, saya sama sekali belum melihatnya. Sepertinya saya harus melanjutkan pencarian. Dan saya harus benar-benar buru-buru. Ayo pergi. Kalau memang ada Gazelle di sini, kita pasti akan menemukannya. Itu sudah pasti. Ayo pergi. Yang terpenting, kita harus waspada dan mencarinya di mana-mana. Berhenti. Lihat. Di sana, kamu lihat sesuatu? Aku belum bisa mengerti itu apa. Banyak sekali pohon. Apa? Di tengah ladang. Itu apa sebenarnya? Lihat, itu mirip mobil. Mobil terbengkalai di tengah ladang bersaju. Kita belum pernah menemukannya seperti ini. Tidak, aku pernah menemukan satu kali sebuah van yang sudah lama ditinggalkan di tengah ladang. Kalian bisa pakai petunjuk ini untuk melihatnya. Videonya benar-benar keren. Videonya sudah ditonton jutaan kali. Salah satu video terbaik kami. Tapi sekarang bukan itu yang mau aku bahas. Masalahnya begini, mobil itu ada di tengah ladang, sedangkan kita di sini. Kita harus berusaha ke sana. Wah, ini bakal berat. Tapi aku akan coba. Wah, ini jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Tapi kita hampir sampai. Itu dia, Gazelle-nya. Hah, aku kan sudah bilang, pasti bisa. Baru sekarang baunya terasa. Mesinnya sempat sedikit kepanasan. Tapi sebenarnya aku nggak peduli soal itu. Lihat ya, ini Gazelle. Dari roda gandanya saja sudah kelihatan kalau ini Gazelle. Iya. Gila teman-teman. Mobil polisi Gazelle yang terbengkalai. Lihat garis biru ini. Lampu rotator. Wah, luar biasa. Di dalamnya banyak banget barang. Tapi kenapa mobilnya miring begini? Kok bisa terbalik di sini? Oh, di sini bisa masuk. Jendelanya pecah. Iya, lihat. Di dalamnya banyak banget barang. Dan di suatu tempat, di dalam sini harusnya ada uangku yang akan menyelesaikan semuanya. Iya, teman-teman. Di sini ceritanya sangat gelap dan menyeramkan. Dan mobil Gazelle ini dipakai sebagai tempat penyimpanan uang. Oke, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, aku akan ambil untuk diriku sendiri, baik mobil Gazelle yang terbengkalai maupun isinya beserta uangnya. Dan aku akan menyelamatkan Serioza. Ya, tidak ada apa-apa. Aki tidak ada. Filter bahan bakar terpisah, tapi sepertinya mesinnya masih bagus dan tidak ada yang bocor dari situ. Itu berarti semuanya sudah bocor dari situ. Ya sudah, mari kita lihat apa yang saya bawa. Bahan bakar kalau. Untuk menyalakan. Peralatan, ini dia. Ini yang saya butuhkan. Tali derek. Sekarang kita kaitkan ke pickup. Dan kita akan membalikannya, biar kembali berdiri di atas rodanya, supaya lebih mudah diperiksa dan untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Saya akan menarik ke arah sana, supaya bisa membalikannya, biar kembali berdiri di atas rodanya. Lalu saya akan naik dan langsung pergi pakai mobil ini. Karena ini penggerak roda belakang, saya tidak yakin apakah saya bisa atau tidak, tapi pasti bisa. Sempurna. Sekarang kita harus memikirkan di mana mengaitkan tali ini. Dan kita akan membalik semuanya dengan pickup. Begitu. Kita akan tarik rodanya. Dan ke sini seharusnya berhasil. Secara teori, saya tidak yakin. Tapi seharusnya berhasil.
Baiklah, kita coba. Oh, ini benar-benar hancur. Ini keren, berhasil di percobaan pertama. Sampai lampu rotatornya copot, tapi tidak apa-apa. Nanti kita pasang lagi dan akan jadi mobil polisi lagi. Sepertinya seseorang pernah kebut-kebutan dengan mobil ini dan membalikan Gazelle ini. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Dan kalau mau, kita bisa pergi dengan mobil ini sendiri. Nah, sekarang kita bisa mulai pemeriksaan dengan benar. Ya, supaya kita tahu apa yang ada di dalamnya. Waduh, gila teman-teman. Lihat deh, mobil ini benar-benar hancur. Pecahan kaca di mana-mana. Ya wajar sih, soalnya mobilnya terguling. Makanya semuanya berantakan di sini. Wah, pentungan. Pukul aja kepalamu sendiri. Lihat, sudah berapa lama benda ini tergeletak di sini di ladang ini. Sampai-sampai bagian dalamnya tertutup embun beku. Ini seragam polisi. Lihat, Kementerian Dalam Negeri. Ada surat perintah ya, barang bukti dengan materi yang sangat penting. Lihat, tahun 2003. Jadi benda ini mungkin sudah tergeletak di sini lebih dari 20 tahun. Agak mistis juga. Kalau memang sudah lebih dari 20 tahun di sini, rasanya tidak masuk akal. Lihat, aku juga menemukan sesuatu lagi. Alat perekam suara. Sepertinya ada isinya. Nanti saja kita dengarkan. Mungkin di dalamnya ada cerita tentang berbagai kejahatan atau tentang para maniak yang mereka cari dan mungkin pernah dibawa dengan Gazelle ini. Waduh, terus uangnya di mana ya? Aku benar-benar nggak paham. Apa itu? Peta. Gila, ini peta kuno banget. Keren juga. Garasi 666. Kayaknya di sini. Uangnya di mana? Ya ampun, di sini seharusnya ada uang. Apa-apaan sih? Mobilnya hancur total. Udah parah banget. Gue butuh duit buat nyelamatin Seryoga, nyelamatin dia. Gue juga butuh duit sebenarnya. Nggak ada apa-apa di sini. Cuma mobil Gazelle biasa doang. Udah, gitu aja. Aduh, iya. Di mana uangnya? Senter ini nyalainnya gimana? Oke. Wah, mungkin gue bisa nemuin uangnya kayak gini. Nggak tahu juga. Menerani sesuatu. Ngecek, mungkin ada sesuatu yang disembunyiin di suatu tempat. Gue nggak tahu. Itu dia tuh. Nggak ada apa-apa. Mungkin nanti gue tanya ke para subscriber. Iya. Gue bakal upload semua ini ke channel Telegram gue. Gue foto-fotoin dulu, terus gue upload ke kalian. Mungkin aja kalian ada yang sesuatu. Nggak tahu. Sekarang gue bakal fotoin semuanya aja. Ya udah, gitu deh. Ada beberapa hal. Pokoknya gitu. Sekarang gue bakal kirim ke kalian. Itu suara apa? Suara apa itu? Gue gak ngerti. Suara apa sih? Apa? Itu siapa? Ada seseorang di sana. Apa-apaan ini? Ada apa sih? Siapa? Dan siapa nih yang berani di sini? Siapa itu sialan? Siapa dia? Kamu memang berani, sampai berani datang ke sini. Oh, itu apa? Oh, peta. Dengan garasi yang ditandai. Tidak. Kamu tidak membutuhkannya. Tunggu, aku nggak ngerti sama sekali. Aku nggak tahu kamu siapa. Garasi apa maksudmu? Kamu akan segera tahu semuanya. Tahu apa sekarang? Sekarang aku akan menunjukkanmu sebuah trik. Apa yang kamu lakukan? Up. Trik apa lagi sialan? Aku akan membakarnya. Semuanya terbakar dengan api biru. Ingat itu, garasi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Peta. Ini apa? Semacam prank? Atau apa sebenarnya tadi itu? Hei, Badut! Badut, di mana uangnya? Dan di mana badutnya? Kemana dia pergi? Apa dia tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja? Apa maksud semua ini? Apa ini semacam olok-olok terhadapku? Aku tidak punya waktu untuk ini. Sial! Ayo cari uang! Kenapa kamu merekam aku? Aku tidak mengerti apa-apa. Di sini ada begitu banyak kertas, berbagai berkas perkara, perintah, ada juga banyak sekali peta, benar-benar banyak banget. Penuh banget. Tapi entah kenapa, dia justru membakar yang ini. Dan sekarang kita sama sekali tidak bisa menggunakannya. Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Oh, aku ingat. Aku kan punya perekam suara. Mungkin kita bisa mendengarkannya dan tahu apa yang direkam di sana. Siapa tahu, mungkin ada penjelasan tentang badut sialan itu di sana. Mungkin itu seorang maniak. Pembunuh gila yang pernah diterima oleh Gazelle ini bertahun-tahun yang lalu. Dan dia yang membalikan semuanya. Aku tidak tahu, mungkin sekarang kita akan mengetahuinya. Aku mulai lupa semuanya. Tapi itu tidak terlalu penting. Dengar, itu suara kakek Fofan. Serangan demensia pada Fofan semakin parah. Aku lupa
lupa semuanya. Dia menulis tentang demensia dalam suratnya ya. Ya, tapi itu semua tidak terlalu penting. Beberapa orang aneh mulai mengawasi aku. Aku terus-menerus merasakan dan melihat mereka. Mereka pikir mereka bisa. Ya, mengawasinya. Kita semua tahu itu. Kita semua tahu itu. Di mana uangnya? Aku memutuskan untuk menyembunyikan semuanya secara terpisah. Secara terpisah. Sebagian besar aku sembunyikan di garasi 666. Garasi 666. Sebagian besar ada di garasi 666. Sial, sial. Sebagian besar ada di garasi 666. Sial. Tunggu, lalu apa selanjutnya? Di sini, di kastil, kalian hanya punya sebagian kecil di balik panel kastil. Tapi berarti sepotongnya harus ada di sini. Di suatu tempat di dalam gasel, di balik panelnya. Di suatu tempat di balik panel. Oke, baiklah. Jadi di sini ada uang dan di garasi nomor 666. Jalan ke sana dibakar oleh badut polisi yang bodoh itu. Berarti dia tahu ada uang di sana, ya? Ya, semuanya masuk akal. Semuanya cocok. Baiklah kakek Fofan, aku akan menemukan warisanmu. Jangan khawatir. Aku pernah membuka yang lebih sulit dari ini. Sekarang kita akan melepas semua pelapis ini dan menemukan. Di mana tepatnya kakek Fofan menyembunyikan sedikit tabungannya? Sial. Semua kosong. Nah, tas. Dan ini bukan sekadar tas biasa. Ini adalah kantong perlengkapan polisi. Sepertinya kantong ini kosong. Oh, di sini ada uang teman-teman. Hanya itu saja. Dan itu saja. 17, 18, 19 semua. Di sini tepat 100.000 rubel. Hanya 100.000 rubel. Itu sangat sedikit. Sial, aku harus ke garasi 666. Badut. Dasar badut sialan, kamu di mana? Dia tahu tentang itu. Jadi dia membakar satu-satunya peta yang menandai garasi 666. Sial, di sini ada peta lain. Ini dia. Mungkin ini bisa membantuku ya. Atau ini peta yang berbeda. Sial, aku harus pergi ke garasi 666. Di sana semua uangnya, semua duitnya ada di sana. Aku butuh itu supaya aku bisa jadi kaya sendiri dan juga untuk menyelamatkan Serioza dari tangan para bandit. Apa yang akan kulakukan dengan 100.000 rubel? Itu tidak akan cukup untuk apapun. Berhenti. Aku baru ingat sesuatu. Telegram, kanal Telegramku. Linknya ada di deskripsi. Itu akan menyelamatkan kita, teman-teman. Benar, aku ingat semuanya. Aku akan mengambil foto-foto untuk kalian, untuk kanal Telegramku. Iya. Ini petanya. Aku sudah memfotonya. Iya. Bagus, aku bisa pergi ke sana dan ambil semua uangnya. Aku akan pergi ke sana pakai mobil polisi ini, kan? Tentu saja. Tidak ada kunci, tidak ada apa-apa. Bahkan aki pun tidak ada. Tapi aku punya semuanya di pickupku. Aku akan nyalakan. Stop. Tunggu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Kalau aku sekarang pergi ke garasi 666 pakai mobil polisi ini, mereka bisa mencelakai Serioza. Mereka cuma kasih aku waktu 1 hari. Aku punya ide kecil. Sekarang aku harus pergi ke hanggar dan bernegosiasi dengan para bandit di sana tentang sesuatu. Ayo. Kita harus melepas semua ini dan pergi ke hanggar. Ayo. Baiklah. Sekarang kita akan sampai di hanggar dan mengurus para bandit ini. Semoga saja. Sayang sekali, aku meninggalkan Gazelle begitu saja di tengah lapangan. Tapi, persahabatan dengan Serioza lebih penting. Aku harus berusaha menyelesaikan masalah dengan para bandit ini. Ayo, tapi kita harus hati-hati melakukan semuanya. Tuan-tuan, teman-teman. Halo, saya sudah datang. Oh, akhirnya kamu datang juga. Kami tadi sudah kepikiran buat menghabisi temanmu. Diam! Kita perlu bicara tentang sesuatu. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Bawa uangnya? Uangnya sudah kubawa, semuanya aman nih. Pak Tua, hitung ulang. Kenapa lama sekali? Temanmu itu gak berharga buatmu ya? Semuanya berharga, semuanya baik-baik saja. Sipmi di sini cuma ada 100. Kenapa sedikit sekali? Tunggu dulu. Aku akan menembak temanmu sekarang. Ya benar, itu belum semuanya. Itu belum semua uangnya. Tentu saja, itu belum semuanya. Kamu masih berutang jauh lebih banyak kepada kami. Bro, aku bawa 100. Aku nggak bohong sama kalian. Aku tahu di mana masih ada uang. Kasih aku waktu. Baiklah, aku kasih kamu waktu 1 hari lagi. Tapi kalau kamu main-main sama aku akan potong jarinya. Ya, jari itu nggak terlalu menakutkan. Diam, pertama jari, lalu tangan. Dan setelah itu kamu akan kehilangannya selamanya.
Aku kasih kamu waktu 1 hari. Sekarang pergi dari sini. Pokoknya semuanya jadi kacau banget. Lagi-lagi semua berjalan tidak sesuai rencana. Tapi setidaknya Seryoga tidak diganggu. Semuanya baik-baik saja. Sekarang ketegangan sudah mulai meningkat. Tapi kita tahu di mana letak garasi 666. Dan di sana pasti sebagian besar uangnya seperti yang dibilang kakek Fofan. Oke, nanti gua akalin. Gua bagi supaya bisa gua simpan sendiri dan sisanya gua kasih ke para bandit. Terus ke Seryoga gue bilang kalau semua uangnya udah gue kasih ke bandit. Rencananya bagus. Tulis di komentar menurut kalian gimana. Tapi bagaimanapun juga, kelanjutan video ini baru akan keluar kalau kita dapat 20.000 like di video ini. Jangan lupa kasih like dan tulis komentar kalian. Gue, Vyacheslav Ismailov atau Via, pamit dulu. Gue harus pergi sekarang.